Kebijakan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan ternyata harus mengorbankan trotoar yang dibangun pada era Gubernur Anies Rashid Baswedan. Jalan di sekitar Pasar Santa yang sebelumnya merupakan trotoar harus dibongkar menjadi jalan raya untuk memfasilitasi kendaraan. PJ Heru yang didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto meninjau uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Santa pada Jumat kemarin. Di lokasi sudah dilakukan penutupan putar balik di Jalan Walter Monginsidi menuju Tendean. Kebijakan itu merupakan bagian penutupan 32 U-turn di Jakarta yang dicanangkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan dan memperlancar lalu lintas. Namun semua tidak menyangka jika jalan yang sempat diinjak PJ Heru dan Irjen Karyoto sebelumnya merupakan jalur pedestrian. Hal itu karena aspal di lokasi memang terbilang masih baru. Ternyata kebijakan PJ Heru tersebut ramai disorot di lini masa Twitter. Ia banyak mendapatkan kecaman lantaran mengubah trotoar menjadi jalan raya demi memperlancar arus lalu lintas. Ia pun dianggap lebih mewadai kendaraan pribadi daripada pedestrian. Masyarakat yang melihat trotoar diubah menjadi jalan kemudian berteriak, "Ini tidak efektif." Sementara PJ Heru mengatakan wajar saja jika ada warga yang tidak setuju dengan rekayasa lalu lintas di kawasan Santa. Ya dari 100, satu yang bicara itu biasa, sekarang kita mau untuk kepentingan lebih besar dan untuk yang perorangan. Menurutnya penolakan terjadi karena masyarakat merasa tidak nyaman harus putar arah. Padahal rekayasa lalu lintas justru bisa membuat jalanan lebih lancar jika dibandingkan saat menggunakan lampu lalu lintas seperti sebelumnya. Heru pun meminta Irjen Karyoto memberikan arahan kepada setiap jajaran Polres untuk mencari berbagai titik kemacetan di Jakarta agar dicarikan solusinya. Di sini secara bertahap bisa mengurai kemacetan. Dirinya berharap setiap Polres di Jakarta bisa melihat potensi kepadatan seperti ini, walaupun jalan searah tapi nantinya muter tidak kejauhan. Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan terus membenahi tata kota Jakarta dengan memperbaiki ruas jalan trotoar. Pemprov DKI Jakarta memiliki target menata 10 trotoar di kawasan lain pada tahun 2021 ini. Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta masih menata trotoar di daerah Senopati, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut mereka sudah merencanakan penataan trotoar di 10 kawasan mulai dari Jakarta Selatan hingga Jakarta Utara hingga area sekitar Danau Sunter untuk mendukung kegiatan strategis daerah peningkatan kualitas fasilitas pendestrian di tahun 2021 ini. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Marga Provinsi DKI Jakarta merencanakan akan menata trotoar di 10 ruas jalan. Dalam triwulan pertama, Anies menargetkan penataan kawasan trotoar di Jakarta Selatan, yakni Jalan Senopati, Suryo, Walter Monginsidi, Trunojoyo, Gunawarman. Sementara sisanya menyusul kawasan lain yang akan ditata trotoarnya, yakni Jalan Duri Kosambi dan Jalan Puriwangi di Jakarta Barat, lalu Jalan Kesehatan dan Raden Saleh di Jakarta Pusat, Jalan Layur di Jakarta Timur. Trotoar itu bisa memiliki fungsi lebih dari satu. Ya untuk pejalan kaki, tapi juga bisa untuk fungsi-fungsi yang lain. Dan itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR. Dan jangan sampai kita berpandangan bahwa trotoar harus steril dari PKL. Trotoar hanya untuk pejalan kaki, tidak. Jadi kita bedah dulu semua aturannya, ya. Kalau publik nanti melihat bahwa ini adalah sisi positifnya dan regulasinya sudah disampaikan ke publik, pasti publik menerima. Tapi ketika ada regulasi yang masih tumpang tindih, ya harus juga kita ajarkan masyarakat untuk lebih taat aturan. Jadi bukan mengajarkan masyarakat untuk tidak taat aturan. Itu yang paling penting dari koalisi pejalan kaki. Selain itu, Anies Baswedan juga membangun jalur sepeda yang belakangan para pengkritiknya akhirnya memuji Anies Baswedan karena jalur sepeda ternyata memberikan efek positif kepada diri mereka. Namun, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik langkah Gubernur Anies Baswedan yang membuat jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman Tamrin. Baginya, pembuatan jalur sepeda permanen dan pelebaran trotoar telah membuat jalur motor dan mobil semakin sempit. Jalur sepeda permanen diketahui menggunakan badan jalan selebar 2 meter, padahal
Jalur sepeda banyak yang tidak dilalui sepeda dengan jumlah cukup dan sebagian besar jadi jalur sepeda motor dan parkir mobil. Penambahan jalur sepeda permanen itu menambah penggunaan badan jalan yang sebelumnya juga telah dipakai untuk pelebaran trotoar. Di sisi lain, Jaklingko belum berjalan optimal. Menurutnya, angkutan massal seharusnya ditingkatkan terlebih dahulu sebelum membuat jalur sepeda dan memperlebar trotoar. Sebaiknya, angkutan massal yang ditingkatkan terlebih dahulu dengan menambah jumlah armada, frekuensi, ketepatan waktu, dan jumlah jalur agar mencapai seluruh daerah di Jakarta. Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, menanggapi dengan sinis pernyataan Gilbert tersebut. "Saya mau bilang aja, lu lebih sering aja jalan kaki biar kaki lu difungsiin. Itu jawaban saya buat si anggota DPRD itu," kata Alfred. Menurut Alfred, kritikan Gilbert itu perspektif orang yang setiap hari menggunakan mobil. Alfred menyebut, Gilbert adalah orang yang jarang jalan kaki di trotoar, makanya dia bilang trotoar jarang terpakai. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat jalur sepeda permanen di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Pembatas berupa planter box yang terbuat dari beton mulai dipasang di lokasi itu. Gubernur Anies dalam unggahan di akun Facebooknya yang telah terverifikasi mengatakan jalur sepeda Sudirman Tamrin sedang dalam proses pembangunan. Jalur sepeda permanen akan dibuat sepanjang 11,2 km dengan lebar 2 meter. Pengerjaannya ditargetkan rampung pada akhir Maret ini. Pemprov DKI Jakarta menargetkan membangun sepanjang 578,8 km jalur sepeda di ibu kota. Ia menuturkan, jalan yang akan rampung pada tahun 2030 akan memulai pembangunan di tahun 2021 yang ditargetkan terbangun 101,2 km. Sementara untuk tahun 2021 ini, Pemprov DKI menargetkan terbangun 101,2 km jalur sepeda. Ia menjelaskan, 101,2 km tersebut terdiri dari 34,1 km jalur sepeda terproteksi dan 67,1 km tidak terproteksi atau sharing dengan pengguna jalan lainnya. Anies Baswedan menargetkan akhir Maret 2021 pembangunan jalur sepeda sepanjang 11,2 km dan lebar 2 meter rampung. Jalur sepeda juga akan dilengkapi dengan fasilitas bike rack sebagai rest area pesepeda. Ia berharap jalur sepeda dapat meningkatkan minat dan kenyamanan warga Jakarta untuk bersepeda. Khusus Sabtu Minggu, direncanakan akan ada jalur sepeda temporer tambahan selain yang permanen. Memang, Pemprov DKI Jakarta tengah membangun jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman Tamrin. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki proses konstruksi. Pembangunan jalur sepeda permanen itu ditargetkan selesai pada Maret 2021 mendatang. Proyek tersebut menelan anggaran sekitar 30 miliar. Saat ini sudah dalam proses konstruksi dan diharapkan selesai pada bulan Maret. Anggarannya sekitar 30 miliar, kata Syafrin, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Anggaran yang digunakan untuk membangun jalur sepeda permanen sepanjang 11,2 km tidak menggunakan APBD DKI Jakarta, tetapi dari kompensasi pihak ketiga. Pemprov DKI Jakarta memang memprioritaskan penggunaan sepeda dan pejalan kaki sebagai pengendalian mobilitas warga selama pembatasan sosial berskala besar atau transisi. Aturan tersebut dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 yang kemudian diturunkan lebih rinci dalam SK Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2020. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyiapkan jalur khusus sepeda sepanjang 14 km selama PSBB transisi. Jalur sepeda dinamakan jalur sepeda sementara atau pop-up bike lane yang berada di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin untuk kedua arahnya. Pop-up bike lane mengambil jalur kendaraan bermotor dengan dibatasi traffic cone. Awalnya, jalur pesepeda ditempatkan di trotoar di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta memutuskan memisahkan jalur pesepeda dan pejalan kaki
guna mencegah penularan COVID-19. Perlu dipahami, di Jalan Sudirman Tamrin itu didesain jalur sepeda ada di trotoar, jadi satu bagian dengan pejalan kaki. Untuk menekan penyebaran COVID-19, maka akhirnya dipisahkan jalur tersebut.